Oke, terima kasih Oktalina atas undangannya teman-teman dari UNES Semarang dan saya kebetulan dulu juga warga Pantai Utara Jawa Tengah. Saya 2 tahun di Kabupaten Batang Jawa Tengah waktu masih bupatinya Pak Yoyo Ryo Sudibyo waktu itu dan itu awal mulanya saya bersentuhan lebih banyak dengan dunia politik sebenarnya itu kira-kira 5 tahun yang lalu dan ya mungkin saya tadi sempat disampaikan moderator lahir di Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Tapi mungkin 19 kabupaten kota di Bukit Tinggi itu belum pernah di Sumatera Barat itu belum pernah saya datangi semua. Tapi 35 kabupaten kota di Jawa Tengah saya udah datangin semua. Sampai saya kalau Jawa Tengah itu level kabupaten tuh masih cupu lah buat saya. Biasanya saya udah levelnya kecamatan gitu hafalnya. Kalau di Temanggung tuh ada Keranggan, ada Kedu gitu. Kalau di Batang ada Bawang, ada Banyu Putih dan lain-lain. Ada di Pekalongan ada Medono segala macam. Saya cukup hafal lah daerah Jawa Tengah. Sangat familiar dengan daerah Jawa Tengah dan belajar banyak lah di Jawa Tengah gitu. Nah dulu cerita dengan UNES ini Pak Yoyo membangun MOU dulu dengan Universitas Negeri Semarang untuk melakukan pengecekan fisik semua proyek-proyek infrastruktur yang nilainya di atas 300 juta. Jadi ini sebagai background ya saya cerita ya. Jadi nilai proyek di atas 300 juta di Kabupaten Batang sebelum serah terima proyek Pak Yoyo selalu udah MOU sama Universitas Negeri Semarang untuk uji lab. Jadi ceritanya kalau misalnya spek bangunan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di proposal itu pelunasannya tidak dilunasi gitu. Jadi waktu itu dalam rangka mendorong transparansi dan mengoptimalkan budget daerah itu untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan publik gitu. Nah, itu background saya dengan Jawa Tengah dan ceritanya cukup panjang lah. Saya 2 tahun lah di Jawa Tengah sampai dulu juga ya keliling semuanya. Saya tahu kota mana di Jawa Tengah yang Satpol PP-nya lebih cantik-cantik gitu. Yang mana yang banyak lakinya itu kita tahu tuh daerahnya mana aja gitu. Nah tapi lepas dari itu kita masuk ke diskusi hari ini. Saya udah bikin PPT kemarin. Jarang-jarang loh saya bikin PowerPoint. Ini karena teman-teman dari UNES saja saya dipaksa gitu untuk bikin PowerPoint. Ya dan terima kasih lah untuk teman-teman yang membuat saya bekerja sedikit lebih keras gitu. Dan bisa ditampilkan teman-teman. Nah, jadi ketika kita bicara politik di Indonesia itu soal kita nggak bisa lepas dari cerita soal demokrasi di Indonesia karena ketika teman-teman bicara soal demokrasi ini adalah the only game in town gitu. Jadi satu-satunya aturan main di Indonesia yang diakui adalah demokrasi gitu. Nah, ketika kita bicara politik Indonesia, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan soal pasang surutnya demokrasi di Indonesia. Jadi esensinya itu dan mungkin teman-teman punya banyak definisi sendiri soal demokrasi, tapi saya coba rangkumkan yang paling gampang adalah demokrasi ini adalah sebuah sistem politik yang paling radikal yang pernah ditemukan oleh umat manusia gitu. Kenapa paling radikal saya bilang? Karena setiap orang dianggap sama, karena setiap orang dianggap setara. Yang mana hakikatnya realitasnya setiap orang itu nggak pernah sama, nggak pernah unik gitu. Semua orang tuh unik, nggak pernah sama. Nah, tetapi demokrasi sebagai sebuah sistem membuat manusia itu punya posisi yang sama. Ya, ini sistem yang sangat radikal gitu. Orang berpendidikan kayak teman-teman di UNES ini, ya, yang kuliah di UNES, yang capek-capek bikin tugas setiap hari, ketika pemilu itu suaranya sama dengan bapak-bapak di kecamatan Bandar di Kabupaten Batang sana gitu yang nggak pernah duduk di bangku universitas.
Nah, jadi itu esensi utamanya demokrasi adalah merupakan kritik terhadap sistem tradisional yang selama ini menjadi kepercayaan dari suatu masyarakat gitu. Jadi kalau dulu itu daulat raja, daulat semuanya itu tergantung Pak Bupati gitu kan, tergantung Pak Lurah. Demokrasi membuat itu semuanya tergantung kepada rakyat, tergantung kepada publik gitu. Jadi demokrasi itu adalah popular control. Demokrasi adalah bagaimana orang banyak bisa mengawasi ya kehidupan orang banyak yang kita serahkan kedaulatannya kepada negara. Jadi Bapak Ibu kita kasih baju seragam, kita kasih mobil dinas, kita kasih rumah dinas, tolong urus kami semua. Jadi itu, kalau Bapak nggak benar urus kami semua, kami akan sampaikan, kami akan interupsi Bapak Ibu. Cara menginterupsinya gimana? Bisa lewat protes, bisa lewat demo, bisa lewat sosial media gitu, bisa lewat pemilu. Jadi pemilu itu adalah interupsi, apalagi kalau ada incumbent. Pemilu itu di semua level esensinya adalah referendum untuk petahana. Apakah petahana ini mau lanjut atau enggak gitu. Ya, itu adalah cara kita menginterupsi dalam demokrasi dan cara itu disediakan. Dalam sistem lain nggak disediakan cara itu. Kalau kita punya raja kita nggak bisa ganti raja kita gitu. Nah ini permasalahan kita dalam demokrasi di Indonesia gitu. Jadi ini saya coba rangkum gitu ya di demokrasi di Indonesia. Ini permasalahan kita. Pertama itu kita minim konsep. Jadi demokrasi kita ini bukan demokrasi yang konseptual gitu. Yang lebih transaksional. Jadi konsep dalam demokrasi ini menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Kita tidak terbiasa dengan konsep-konsep politik. Misalnya ada yang ngomong revolusi gitu, misalnya pasti besoknya siap-siap dicari polisi gitu kan. Jadi konsep-konsep itu ya padahal biasa aja ya, konsep ya konsep. Konsep itu kan cuma manifestasi atau abstraksi dari peristiwa-peristiwa gitu. Kalau ada orang menggerakkan kakinya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kita berikan konsep dia lagi berjalan. Itu konsep berjalan gitu. Nah kita ini nggak biasa gitu dengan konsep. Nah yang kedua berpikir dalam tempurung. Jadi di Asia ini ada beberapa negara yang punya pepatah katak dalam tempurung. Itu Indonesia, terus Thailand, Siam, ya. Ada India juga ada istilah katak dalam tempurung, China juga ada istilah katak dalam tempurung. Nah berpikir dalam tempurung ini apa? Seolah-olah kita ini paling unik, seolah-olah kita ini tidak ada taranya di dunia, seolah-olah kita ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kita ini sendiri, kita ini cuma ada di tempat kita. Dan katak dalam tempurung itu bukan katak yang terjebak. Tapi filosofinya adalah katak dalam tempurung itu karena tempurung itu tempat yang nyaman bagi katak gitu. Jadi dia nggak mau keluar dari kenyamanannya. Jadi kita selalu berpikir taken for granted gitu. Nah ini yang selalu saya bicarakan di mana-mana. Saya mengkritisi istilah millennials, Gen Z dan lain-lain itu. Gen Z itu sebagai terminologi marketing mungkin benar. Milenial itu sebagai terminologi marketing mungkin benar. Bapak saya dengar Frank Sinatra, saya ya Maroon 5 gitu atau Michael Bublé gitu misalnya. Nah bapak saya nggak dengar itu. Nah itu secara marketing benar. Tapi secara politik belum tentu benar. Orang yang bapaknya partai Golkar, anaknya kemungkinan partai Golkar juga gitu. Orang yang bapaknya PDIP, anaknya kemungkinan PDIP juga. Orang yang bapaknya Demokrat, anaknya kemungkinan Demokrat juga gitu. Nah, jadi itu yang terjadi gitu. Nah, yang ketiga ahistoris. Kita itu takut dengan sejarah kita sendiri gitu.
Nah ini yang sering terjadi, kita itu tidak melihat misalnya kita ya Bung Karno jas merah jangan lupakan sejarah itu kan dalam makna yang lain kita bisa bilang bahwa sejarah itu selalu ada polanya, dia akan terjadi kembali gitu. Nah sebabnya apa? Itu adalah secara politis kita ini negara yang sudah lama tidak berpolitik, yaitu struktur post authoritarian rezim gitu. Jadi ini saya bikin ini mengikuti Thor ya. Nah jadi kita ini selama 32 tahun Orde Baru itu tidak mempunyai kesempatan untuk berpolitik. Kita takut dengan kata politik. Politik itu kotor, politik itu penuh dengan manipulasi, politik itu buruk, and so on, and so on, and so on. Karena selama 32 tahun kelembagaan politik kita tidak bekerja. Orang takut untuk mengakui dia nasionalis, orang takut untuk mengakui dirinya itu sosial demokrat, orang takut untuk mengakui dirinya liberal. Apalagi orang takut untuk mengakui dirinya komunis lebih-lebih gitu. Jadi politik, kata ideologi itu dimatikan oleh rezim yang lama berkuasa gitu. Nah jadi selama 32 tahun negara kita ini tidak berpolitik gitu. Jadi saya mengibaratkan begini, selama 32 tahun kita ini pompa air kita nggak pernah dipakai gitu. Jadi kalau pompa air kita nggak pernah dipakai selama 32 tahun, jangankan 32 tahun, 3 bulan aja lah. Coba pompa air di rumah teman-teman nggak dipakai 3 bulan. Pas teman-teman hidupin di suatu ketika gitu, pasti yang keluar duluan apa? Lumpur, air kotor, dan lain-lain gitu. Nah itulah kira-kira yang terjadi dengan sejarah politik Indonesia gitu ya. Jadi kita ini 32 tahun gak dipakai politiknya selama otoritarian rezim gitu. Pas kita nyalain itu keran, nah yang keluar ya kayak sekarang yang teman-teman lihat gitu. Ada caci maki, adu domba, ada polarisasi politik identitas ya. Tapi di sisi yang lain itu akan membersihkan air yang keluar itu di dalam kurun waktu tertentu gitu. Itu. Nah yang kedua itu kultural, itu akses literasi terbatas. Kita ini kalau dari kecil kan nggak biasa dapat cerita politik. Cerita politik kita dari kecil itu ya paling film G30S itu paling dulu zaman saya waktu kecil ya. Kita nonton bareng di sekolah gitu misalnya. Saya bawa makanan snack gitu ke sekolah buat nonton bareng film 30S. Ya intinya abis nonton film ya kita nggak ngerti juga apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ya udahlah. Karena ini bagian dari seremoni, bagian dari upacara ya kita harus nikmati aja gitu. Nah ini yang jadi soal. Coba teman-teman lihat ada nggak toko buku yang non perusahaan besar ya, let's say saya sebut nama aja Gramedia gitu, yang sekarang udah mulai nggak jual buku, mereka jual alat musik sekarang, yang berkembang di daerah-daerah gitu, itu hampir nggak ada toko buku. Perpustakaan daerah, berapa cepat sih perpustakaan daerah itu untuk mengkatrol buku-buku yang baru gitu, juga nggak ada itu. Nah yang ketiga itu setelah otoritarian itu politik figur, politik ketokohan itu menjadi instrumen politik utama. Kita itu melihat sebuah organisasi itu cenderung melihat tokohnya. Jadi politik yang terbangun adalah politik fans club gitu. Jadi kekuasaan itu menempel kepada tokoh. Jadi kalau Pak SBY berkonflik dengan Bu Mega, seolah-olah transisi negara kita ini nggak benar. Padahal ya negara berjalan aja seperti yang kita rasakan sekarang, walaupun secara personal hubungan mereka nggak baik gitu. Ya kan? Jadi politik kita itu lebih
melihat kepada sisi-sisi personal ketimbang sisi-sisi institusi dan gagasan gitu. Jadi seolah-olah ada konflik antara Pak SBY dan Bu Mega atau Pak SBY dengan Pak Jokowi gitu atau dengan siapapun, itu seolah-olah masalah negara ini ya gitu. Padahal ya ada dua orang tua yang lagi baperan aja gitu misalnya kan, ya biasa aja gitu kan. Kadang-kadang kita juga ngelihat emak kita juga baperan sama tetangga sebelah gitu, ya biasa aja kan. Ya tapi kehidupan ber-RT bertetangga kan jalan terus gitu. Nah ini yang terjadi di dalam politik kita. Nah ini saya mencoba untuk berpikir komparatif gitu. Ini kenapa kita ini terjebak dalam tempurung, karena ya memang ya selain menikmati karena kita tidak punya referensi ya bagaimana sih situasi politik di tempat-tempat lain gitu. Ini beberapa kesempatan dengan orang-orang Malaysia, biasanya kalau diskusi saya selalu sampaikan ini. Jadi perbedaan pembentukan negara Indonesia dan Malaysia, ya kalau kita lihat Malaysia itu sekarang elitnya itu aja. Mahathir Muhammad, Anwar Ibrahim. Dari zaman saya kecil sampai zaman teman-teman sekarang nih kuliah, itu orangnya itu aja, nggak jauh berbeda. Nah, apa sebabnya? Nah, inilah sebabnya. Aktor yang membuat merdekanya Malaysia itu beda sama kita. Kalau Malaysia merdekanya itu karena sebuah oleh aktor-aktor yang menjadi pejabat di kolonial Inggris. Sementara di Indonesia yang menjadi orang-orang pendorong kemerdekaan itu orang-orang non-negara, non-state actor, yang merupakan pergerakan kaum aktivis. Nah itu aja udah beda tuh sebab kemerdekaan kita sama Malaysia. Oleh karena itu kaum aktivis dan mahasiswa selalu merasa punya saham yang besar terhadap republik ini. Karena sebab-sebab kemerdekaan kita itu adalah aktor-aktor non-negara. Nah berbeda dengan Malaysia, politik anak mudanya gak sedinamis kita. Karena apa? Karena yang menjadi pemegang saham utamanya itu adalah pejabat-pejabat kolonial gitu. Nah, kemudian prosesnya gimana? Inggris menyerahkan secara smoothly gitu ya, secara smooth gitu, kemerdekaan kepada kelompok lokal gitu, orang-orang yang menjadi pejabat kolonial dari Malaysia. Sementara di Indonesia itu direbut gitu melalui revolusi gitu. Nah, sementara sistem Malaysia masih pakai sistem yang sama seperti motherland-nya, seperti negara induknya yaitu Inggris ya yang menjadi penjajahnya gitu. Sementara kita enggak. Kita merumuskan kembali konsep kita yang itu presidensialism gitu. Nah, jadi akhirnya makanya ya selalu kita lihat mahasiswa merasa harus didengar, mahasiswa merasa harus berbuat untuk masyarakat, mahasiswa merasa dirinya itu adalah kelompok elit terpelajar yang menjadi critical group, menjadi kelompok penyeimbang. Itu karena apa? Karena memang pemegang saham terbesarnya ya non-state actor, ya salah satunya mahasiswa. Yang membuat Indonesia merdeka ini anak-anak muda gitu. Orang-orang luar negara, bukan pejabat kolonial yang membuat kita merdeka. Nah makanya tanggung jawab moral itu sekaligus ownership terbesar itu ya kita yang punya gitu. Kaum-kaum terdidik, kaum-kaum terpelajar gitu. Nah ini berbeda dengan negara tetangga kita Malaysia. Apa pentingnya kita tahu ini? Ya, pentingnya adalah kita tahu bagaimana harus mengambil peran di dalam konstelasi politik gitu. Apa nilai-nilai yang bisa kita kedepankan dalam mengambil peran di masyarakat gitu. Ya mahasiswa teriak terus ya nggak apa-apa, memang itu hakikatnya dari awal. Nah sementara di negara lain situasi kayak gitu nggak terjadi karena memang proses pengambil alihan negaranya itu berbeda dengan kita gitu. Nah sehingga kita tahu kenapa orang itu begitu. Artinya di Indonesia
kemunculan tokoh-tokoh baru itu jadi lebih mudah karena kemerdekaannya, kemunculan negaranya diawali oleh pergerakan non-state actor. Ketimbang Malaysia yang tokoh-tokohnya itu aja, dan orang Malaysia itu nation state-nya itu karena bangsa Melayu, nama negaranya Melai gitu kan. Dan kelompok etnis Melayu punya hak khusus di negaranya yang berbeda sama kita. Setiap orang sama gitu. Nah, jadi ini menjadi insight dari kita ketika orang kita melihat sebuah proses politik, kita punya banyak referensi, banyak perbandingan gitu. Nah, inilah saya lihat bahwa ini sumbernya nggak dari mana-mana, ini dari pembacaan saya dari buku-buku ya. Jadi Orde Lama itu weak state, weak society. Jadi masyarakatnya lemah, miskin gitu ya. Sementara negaranya juga lagi mencari bentuk, mencari format. Karena waktu itu kita pernah ganti sistem parlementer, pernah ganti demokrasi terpimpin ala Bung Karno, pernah ganti sistem macam-macam lah. Nah, ketika itu negara mencari bentuk, masyarakatnya pun belum berdaya gitu. Nah, memasuki Orde Baru tawarannya jadi beda. Strong state, weak society. Jadi masyarakat yang penting hidup Anda tenang, hidup Anda senang, harga-harga nggak mahal ya. Biar negara semuanya yang ngatur. Nah, makanya kita mati politiknya selama 32 tahun seperti yang saya bilang tadi karena masyarakatnya lemah gitu. Nah, masuk reformasi awal ya, reformasi 1 saya sebut di sini bahwa negara lemah dalam artian negara masih mencari bentuk, mencari format gitu. Yang kemudian masyarakatnya kuat terkonsolidasi karena baru selesai sebuah critical juncture atau titik perubahan yang revolusioner, yaitu reformasi ketika itu masih terkonsolidasi. Nah, kemudian masuk era reformasi tahap 2, negara udah mulai kuat lagi ya, semua rules dan aturan dikembalikan ke negara gitu. Dan kemudian masyarakatnya juga udah mulai kuat. Bukan karena negara masyarakat kuat juga, tapi karena banyaknya teknologi informasi yang membuat masyarakat semakin kuat. Orang tinggal viral aja berubah kebijakan hari ini kan. Orang joget-joget di TikTok aja bisa ngubah kebijakan hari ini. Nah, ini mencirikan bahwa masyarakat kita udah mulai kuat gitu. Makin negara menguatkan dirinya, masyarakatnya pun makin kuat. Karena apa? Karena rule of the game-nya udah berubah gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah cara pandang gitu ya, melihat bagaimana demokrasi itu berjalan gitu. Apa ciri-cirinya kalau masyarakat itu lemah? Ciri-ciri utamanya masyarakat itu lemah adalah pemerintahnya itu atau negaranya itu tidak dapat terkontrol, dalam artian tidak ada respon terhadap sikap-sikap masyarakat. Kalau hari ini baik itu responnya benar atau salah, pemerintah negara itu selalu berupaya mengeluarkan respon. Walaupun banyak yang salah juga responnya gitu kan. Tapi paling enggak dia melakukan itu. Misalnya orang demo presiden di Solo gitu kemarin tuh, bawa poster. Ya kan? Ditangkap sama polisi gitu. Ya habis itu pemerintahnya respon. Oh ya, Pak Presiden bicara bahwa tidak perlu berlebihan gitu misalnya. Nah, tapi apakah tindakan demo ini berhenti? Enggak, lanjut terus. Nah, artinya memang ada masyarakat yang menguat dan juga beriringan dengan kuatnya negara. Ini sebenarnya sangat ideal dalam demokrasi gitu. Tapi derajat kekuatannya kayak apa ini yang perlu ditelaah lebih lanjut lagi dan bagaimana caranya semakin kuat. Caranya semakin kuat adalah masyarakatnya harus berani melakukan eksperimen politik. Gitu. Jadi saya merasa
sikap-sikap anti partai, anti ideologi itu udah perlu kita tinggalkan gitu. Karena pada akhirnya sebaik-baiknya orang yang kita anggap menjadi pemimpin gitu, sebaik-baiknya orang yang kita hormati ingin jadi presiden, pada akhirnya harus lewat partai politik juga gitu kan. Gimana? Ya karena sistemnya begitu gitu. Ini oligarki ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar soal oligarki, soal dinasti politik, tempat yang paling bagus itu adalah Filipina. Karena ini adalah tempat bertemunya banyak ideologi dan berjalan dengan sangat dinamis gitu. Misalnya di Davao, Filipina itu cuma 2 kali sejak tahun 60-an gitu. Wali kotanya nggak ada nama Duterte-nya di belakangnya. Nggak ada nama Duterte-nya, itu cuma 2 kali. Sisanya ada kalau nggak wali kotanya, kalau nggak wakil wali kotanya. Nah misalnya di Indonesia sektor medianya dikuasai oleh segelintir orang. Nah jadi oligarki itu apa? Karena kita banyak bicara oligarki, kita banyak berbicara soal dinasti politik gitu. Oligarki itu adalah minoritas orang yang bisa mengontrol mayoritas sumber daya gitu. Ini adalah wajah lain dari ketimpangan. Kalau kita lihat pengamen-pengamen anak-anak yang jadi pengamen di lampu merah itu adalah wajah ketimpangan dari bawah. Oligarki ini adalah wajah ketimpangan dari atas. Jadi ada orang yang berusaha untuk mengamankan uangnya pakai uangnya yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman baru dapat uang kalau bekerja siang malam, berarti teman-teman belum oligar. Tapi kalau teman-teman bisa punya uang yang banyak dengan cara menggunakan uang yang lain, nah itu adalah tanda-tanda teman-teman udah mulai jadi oligar gitu. Nah, apa ya contohnya? Nah, oligarki ini yang tadinya demokrasi itu bercita-cita untuk menyetarakan orang, ternyata malah demokrasi yang mempromot oligarki. Jadi oligarki ini adalah ekses atau bisa kita bilang dampak dari demokrasi yang berjalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena demokrasi ini karena gini, orang-orang kuat ini misalnya saya nih kalau nyoblos itu pasti akan beda kalau dengan Pak Haritanu kalau nyoblos. Pak Haritanu satu grup MNC itu ikut nyoblos orang yang sama gitu. Kalau saya nyoblos, pegawai saya 4-5 orang di kantor ini juga belum tentu bisa ikut nyoblos orang yang sama gitu. Gitu. Jadi memang dampaknya akan beda. Secara politis kita itu setara, tapi secara fakta politik ya, secara ideologis kita setara, tapi secara fakta politik kita ini timpang satu sama lain gitu. Nah ini masalah ketimpangan ini yang harus dijawab dengan cara apa? Ya dengan cara Indonesia bergerak menjadi sebuah negara industri yang mana property rights, intellectual property rights itu menjadi sebuah capital yang bisa membuat orang bermobilisasi secara vertikal gitu. Kalau menterinya Pak Jokowi kemarin menyuruh orang nikah beda kelas gitu, orang miskin sama orang kaya dianjurkan untuk menikah. Ini ide apa gitu, tapi maksudnya lebih aneh gitu ya. Tapi esensinya sama dengan yang saya bilang tadi. Esensinya adalah mobilitas vertikal, membuat orang yang dari bawah naik ke atas gitu. Nah sama dengan negara industri, property rights ya, isi kepala, gagasan itu bisa meningkatkan posisi status sosial ekonomi orang gitu. Nah oligarki ini semakin parah karena apa? Karena orang-orang yang di bawah nggak bisa naik ke atas. Karena apa? Karena orang-orang yang di atas sudah mengunci semua sumber daya negara untuk memastikan posisi dia ada di atas gitu. Oligarki itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah yang di bawah ini nggak bisa naik ke atas, itu yang jadi masalah gitu. Nah tapi kalau oligar itu ada oligar tapi itu kemungkinan naik ke atas itu terbuka. Nah itu masih membuat
sistem di negara itu berjalan dengan baik. Saya berikan contoh. China walaupun negara komunis gitu ya, itu jumlah orang masuk universitas top di China level Ivy League di Amerika itu jumlahnya sampai 40%. Sementara cuma 15% masyarakat Amerika itu bisa diterima di universitas top seperti Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Brown, and so on gitu. Nah ini memperlihatkan bagaimana mobilitas vertikal itu lebih terbuka di China ketimbang di Amerika yang negara demokrasi, China negara komunis gitu. Nah itu poinnya. Jadi bagaimana caranya yang di bawah ini bisa naik ke atas. Nah negara harus memfasilitasi itu gitu. Nah ini juga populisme. Jadi banyak politik identitas yang terjadi hari ini kita terbawa ke dalam populisme ini, polarisasi. Itu karena juga teknologi informasi hari ini. Kita itu punya Facebook, punya Twitter, punya sosmed lah ya. Itu pasti akan melihat apa yang kita punya preferensi gitu, apa yang kita suka. Jadi jarang juga kita lihat orang mencari apa yang dia ingin tahu di sosmed itu. Misalnya kalau kita benci sama Baim Wong gitu misalnya ya, sempat ramai kemarin. Ya kan? Sebaik apapun Baim Wong itu, apapun alasannya Baim Wong itu pasti salah gitu. Dia udah klarifikasi kayak apapun dia pasti salah gitu. Nah itu yang disebut dengan post-truth gitu. Post-truth itu adalah sebuah konsep yang kira-kira maknanya itu adalah orang mempercayai apa yang menjadi preferensinya. Ya kan? Lihat aja di sosmed tuh semakin banyak yang bilang sekedar mengingatkan gitu kan. Sekedar mengingatkan gitu. Ya kan? Jadi dia nggak terima fakta orang itu, dia mau menyampaikan preferensinya aja gitu. Nah ini menjadi persoalan politik kita karena apa? Karena dialog nggak mungkin terjadi gitu. Gimana kita mau dialog kalau kita punya preferensi masing-masing? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin pemilu itu bukan tempat untuk mencari yang terbaik pada akhirnya gitu. Pemilu itu adalah tempat untuk memfasilitasi orang mengeluarkan preferensinya masing-masing gitu. Menyampaikan libido-libido politiknya masing-masing. Nah ini juga nih kelas menengah yang tumpul. Jadi kelas menengah kita itu terikat dengan struktur yang apa namanya? Ada dalam istilahnya Barrington Moore, seorang political scientist, dia bilang no bourgeoisie nor demokrasi. Jadi demokrasi kita itu pada hakikatnya adalah sebuah upaya dari kelompok borjuis mendapatkan pelayanan yang optimal dari negara. Karena kelompok kelas menengah ini adalah pembayar pajak terbanyak. Kelompok kelas menengah itu adalah kelompok yang nyinyir harusnya dan ya dia ingin mendapatkan pelayanan yang optimal karena dia bayar pajaknya banyak gitu. Kelompok ini yang paling banyak membayar pajak. Nah di Indonesia kelompok kelas menengahnya ini itu memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Coba teman-teman lihat orang kaya di daerah teman-teman masing-masing itu siapa? Pasti orang-orang yang punya kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mostly. Ya kan? Dia ngambil proyek pengadaan jalan, proyek pengadaan apa gitu. Pasti orang-orang top kaya di lokal tuh kayak gitu rata-rata. Ya kan? Yang di bawah itu siapa? Yang di bawah itu, yang di bawahnya adalah orang-orang yang terkait bisnisnya dengan orang-orang yang mendapat proyek dari pemerintah ini, dari penguasa ini. Nah jadi polanya kayak begitu. Karena apa? Balik lagi ke permasalahan di awal tadi bahwa industrinya tidak tumbuh. Ruang terhadap intellectual property rights tidak berkembang gitu. Jadi akhirnya kelas menengah ini nggak independen, yang membuat mereka itu tidak bisa mengontrol kekuasaan dengan optimal gitu. Ya teman-teman di kampus aja lah, kita buka-bukaan aja. Pasti ada kan senior-seniornya yang jadi pejabat di mana, nanti bisa
minta tolong kerjain ini, kerjain itu, tiba-tiba seniornya ngawur gitu, ada indikasi korupsi kan nggak mungkin dikritik juga gitu. Nah di luar juga kayak begitu. Itu yang disebut dengan klientelisme di level kelas menengah itu gitu. Jadi anak kelas menengah tidak punya independensinya gitu. Nah ini saya lagi bikin total politik gitu, sebenarnya saya mau cerita sedikit di sini. Kami bukan partisan ya, tapi kami bisa kerja dengan berbagai macam orang, berbagai macam kelompok politik ya. Dan apa namanya, berapa orang sih sebenarnya yang bekerja secara profesional di dunia politik, itu juga menjadi permasalahan-permasalahan yang ingin dijawab. Nah tapi itu sebenarnya kita ingin menghadirkan diskursus politik gitu, bukan propaganda politik. Bagaimana diskursus politik itu muncul di tengah publik ya, untuk menjawab persoalan tadi itu, karena politik kita lama lumpuh. Kita harus berani lagi bicara ideologi gitu. Ya nggak apa-apa. Di sini ada waktunya lah untuk bisa lebih besar gitu. Tapi ya kalau teman-teman lihat kanal politik yang gede-gede di Indonesia itu kan pasti udah ada keberpihakannya semua gitu, karena marketnya udah jadi gitu. Nah sementara kita di Total Politik itu ingin mengedepankan konten politiknya gitu. Beyond partisanship gitu. Nah kita ingin di total politik ini menjadi sebuah platform untuk orang-orang yang menyukai politik untuk berdiskusi satu sama lain gitu. Nah jadi itu tujuan besarnya lah. Dan sejauh ini kita udah 50.000 subscribers di YouTube dan di Instagram 20 ribuan followers. Nah ini saya lagi belajar main TikTok nih kemarin. Nah TikTok kita itu udah 1.300 ya, hampir 1.300 kalau nggak salah. Ya lagi belajar gitu dan ngelihat bahwa potensi dari aplikasi ini di masa depan, saya melihat bagaimana TikTok ini akan menjadi teknologi politik yang sangat berpengaruh di 2024 nanti gitu. Karena TikTok ini agak unik gitu ya, dia bukan sosial media yang trending base banget kayak gaya Amerika. Dia tuh konten distributor yang sangat sentralistis kayak Cina gitu. Jadi kayak negara Cina gitu ya, yang sangat sentralistis gitu. Nah algoritmanya tuh masih agak rumit saya pelajari, dan tetapi inti masalahnya adalah bagaimana kita menggunakan opportunity yang ada, instrumen yang ada ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat, untuk menjawab masalah-masalah politik kita yang saya sempat singgung di atas tadi, yang ingin dicoba di paling tidak dikurangi bebannya kalaupun nggak bisa diselesaikan gitu. Jadi kalau orang mau terpolarisasi ya minimal berdebatnya masih ada konsep-konsep yang benar gitu loh. Jangan hina menghina aja, karena hina menghina ini akan melahirkan sakit hati, melahirkan luka yang sembuhnya itu bisa lama, kalaupun udah sembuh pasti membekas gitu. Nah ini yang kita tidak ingin dalam demokrasi kita, karena siapapun yang menang itu anak bangsa, siapapun yang menang itu merah putih gitu. Jadi menjaga demokrasi yang substantif ini jauh lebih penting daripada siapa yang harus berkuasa gitu. Nah ini juga apa yang ingin dibangun oleh Total Politik adalah kredibilitas. Jadi siapapun yang ngomong di Total Politik, saya pastikan gitu itu adalah orang-orang yang kredibel di bidangnya. Jadi teman-teman gak apa-apa mau berpihak ke pemerintah, mau berpihak ke anti pemerintah, jangan pernah takut, itu hak teman-teman. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana teman-teman bisa menjadi pembela pemerintah yang kredibel atau anti pemerintah yang kredibel juga. Itu yang jauh lebih penting, membangun kredibilitas, membangun track record. Jadi misalnya teman-teman mengkritisi pemerintahan ya bagus, tapi
untuk mengkritisi pemerintahan itu teman-teman juga punya banyak pekerjaan lainnya yang juga membuat teman-teman bisa diakui sebagai seorang intelektual, sebagai seorang aktivis yang mumpuni. Nah, itu yang jauh lebih penting. Jadi ketika kita bersikap, orang-orang yang punya keterikatan dengan kita, yang memiliki istilahnya acknowledgement nih, pengakuan, memberikan pengakuan kepada kita, ya itu akan membuat sikap politik kita ini nggak menjadi terlalu masalah gitu, nggak jadi like and dislike gitu. Nah, caranya gimana? Ya bangunlah kredibilitas, bangunlah ketokohan. Juga dalam demokrasi ini kita melihat bagaimana aktivis mahasiswa itu minim tokoh hari ini. Kita nggak lihat lagi kan level-levelan kayak Budiman Sujatmiko di zamannya dulu. Sekarang banyak yang berguguran gitu menjadi tokoh mahasiswa, baik itu karena intrik internalnya ataupun karena punya orientasi lain setelah menjadi aktivis mahasiswa. Terus membangun ruang ide yang lebih terbuka. Bikinlah diskusi kayak gini nih harusnya 2-3 kali seminggu. Ya, karena mau nggak mau ya teman-teman, hari ini tuh membuat orang harus punya konten untuk gini, gampangnya gini, apapun profesi teman-teman, ya mau teman-teman jadi guru nanti, mau teman-teman jadi profesional di kerja dimanapun, untuk mencapai posisi karir tertinggi nantinya, teman-teman membutuhkan kemampuan untuk bercerita. Untuk bercerita itu, menjadi content creator itu butuh ide yang banyak gitu. Jadi membiasakan diskusi, membiasakan berbicara dengan berbagai macam banyak orang ini menjadi sesuatu yang membuka opportunity teman-teman untuk sampai kepada karir tertinggi teman-teman. Entah itu berada di level manapun gitu. Nah, yang ketiga itu juga memberikan dukungan kepada pengambil kebijakan. Jadi begini, saatnya juga mahasiswa selain kritis gitu ya, juga mencari opportunity yang mana kekosongan itu tidak bisa dijalankan oleh pengambil kebijakan baik itu level nasional ataupun lokal gitu. Jadi ini yang jauh lebih penting dan ini menjadikan teman-teman bisa mengerti bagaimana skema negara itu bekerja. Orang yang pernah bekerja dengan negara, dengan orang yang berada di luar terus, pasti akan melihat masalah itu akan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, terus yang juga penting adalah interaksi dengan global network berbasiskan profesi dan ideologi. Ya, mulailah teman-teman untuk berdialog dengan teman-teman di Malaysia kayak tadi. Ya misalnya UNES bikin acara dengan Universitas Utara Malaysia gitu, misalnya kolaborasi level mahasiswa aja gitu misalnya. Jadi forum-forum internasional itu dibuka gitu untuk membuat kita bisa mengenal satu sama lain dan memahami permasalahan yang berbeda-beda di setiap negara gitu. Nah, yang terakhir itu peluang ekonomi yang berkelanjutan. Jadi bagaimana teman-teman juga bisa berpikir, ya memikirkan sesuatu yang dikerjakan itu memiliki pendanaan yang sustainable. Nah, ini menjadi isu penting gitu ya, banyak yang menggunakan dengan istilah social entrepreneur dan lain-lain. Nah, saya di Total Politik contohnya, kita ini bikin diskusi live streaming setiap malam lah, itu suka-suka kita kapan mau bikin gitu. Itu 1 kali acara pernah kita dapat saweran tuh sampai 8 juta gitu pernah. Jadi bagaimana orang yang menonton Total Politik memberikan dukungan terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Jadi sesuatu yang mendapat dukungan dari publik, ya hari ini itu kemungkinan besar akan memiliki sumber pendanaan yang sustainable. Jadi bagaimana caranya membuat sesuatu yang bisa mendorong engagement publik ya, sehingga dapat
dukungan yang berkelanjutan dan itu akan memiliki dampak yang jauh lebih jangka panjang gitu. Nah, ini terakhir saya mau bilang adalah teman-teman setelah keluar dari kampus nanti itu akan sangat tergantung dengan apa yang teman-teman kerjakan selama di kampus. Kalau teman-teman di kampus senang menjadi aktivis, menjadi kelompok penggalang demonstrasi, kemungkinan besar teman-teman akan dekat dengan sektor civil society setelah lulus dari kampus. Kalau misalnya senang berpolitik kampus, senang urusan dengan pihak kampus gitu, pejabat kampus, kemungkinan tuh ada jadi politisi lah nanti habis itu. Kalau teman-teman suka diskusi, suka dialog, suka seminar gitu, kemungkinan jadi dosen atau bikin YouTube kayak saya gitu. Jadi explore sebanyak-banyaknya apa yang bisa teman-teman kerjakan di kampus, karena itu akan sangat menentukan kemana jalan teman-teman setelah ada di kampus. Dan jangan sampai apa ya istilahnya ya, jangan sampai kita di kampus itu tidak membuat kita lebih mengenal diri kita dan keinginan kita itu mau jadi apa. Nah, ini saatnya teman-teman untuk salah, saatnya teman-teman untuk keliru, saatnya teman-teman untuk mencoba berbagai macam hal yang membuat teman-teman akan terus bertumbuh dan akan berkembang dan bisa bertahan untuk mencapai puncak karir nanti setelah lulus dari kampus, entah di bidang apapun itu. Yang paling penting adalah bangun kemampuan untuk menjadi storyteller, untuk content creator, apapun profesinya, puncaknya pasti akan jadi content creator.